Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi kita di project ke-6. Kalian masih stay kan lihat videoku yang project ke-6 ini? Oke, baik. Mau perkenalkan dulu atau udah? Nggak usah ya. Kan di video sebelumnya kalian udah pasti, kalau yang ngeliat videoku pasti udah tahu saya siapa, jurusanku apa, prodiku apa, kelasku kelas apa. Jadi pasti kalian sudah tahu. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan project ke-6 yang sudah pernah saya bilang di project 1, 2, 3, 4, dan 5 di akhirnya. Jadi untuk kalian, jika kalian penasaran, langsung nonton aja. Baik, kita masuk di project tugas pertama, yaitu basic recovery. Oke, langsung nonton aja ya. Oke. Kita masuk di notepad. Langsung saya copy ya, supaya tidak lama lagi. Oke, langsung save. Sini kita buat filenya dengan nama recovery. Jangan lupa alpha ANSI. Oke, di save. Selanjutnya kita jalankan. Oke, selesai. Ini hasilnya dari recovery. Sebenarnya panjang sih untuk menjelaskan skripnya, tapi nanti ya. Oke, tugas pertama sudah, masuk di tugas kedua, yaitu modifikasi skrip. Langsung nonton ya. Oke, kita masuk di notepad lagi. Langsung saja copy. Oke, kita save skripnya. Kita ketikkan modif. Nanti penjelasannya ada di Git ya. Saya berikan nanti link Gitnya. Oke, langsung saja kita jalankan. Ini warna merah karena tidak ada file yang saya modif ya, atau tidak ada file yang saya salin. Nah teman-teman, tugas pertama udah, tugas kedua udah. Sekarang selanjutnya tugas ketiga, yaitu skenario advance. Kalian penasaran ya? Langsung nonton aja. Oke, kita masuk di notepad lagi. Langsung copy. Terus masuk di file, menu save, kuas 3. Jangan lupa project ke-6 Oke, save. Kita jalankan. Kita ketikkan 1, pilihan 1. Sini saya copy reva files ya yang ingin dikirim. Oke, backup selesai. Oke, notifikasi terkirim itu adalah notifikasinya. Selanjutnya yang kedua, oke, email terkirim. Yang ketiga 1 menit. Oke, selesai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di project keempat atau tugas keempat, yaitu analisis dan dokumentasi recovery system dan backup data. Saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi yang pertama itu analisis masalah. Untuk penyebabnya yaitu umum atau blue screen atau BSOD. Yang pertama itu jika drivernya itu penyebabnya itu driver
firmware-nya rusak atau tidak compatible. Nah, selanjutnya itu masa penyebab kedua yaitu kerusakan hardware seperti RAM, HDD atau SSD, dan overheating. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu file system Windows corrupt. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, yang keempat infeksi malware atau ransomware. Yang kelima overlooking berlebihan. Nah, yang selanjutnya yaitu kenapa CMD bisa diakses saat blue screen. Nah, jadi CMD bisa diakses melalui Windows Recovery Environment karena WinRI berjalan terpisah dari sistem utama. Walaupun Windows gagal boot, jadi WinRI tetap dapat menjalankan command prompt untuk backup data atau perbaikan boot dan troubleshooting. Nah, ada solusi alternatif tools recovery data. Yang pertama, Recova, pemulihan file sederhana. Yang kedua, mendukung WinPE, bootable. Yang ketiga, efektif untuk disk rusak. Yang keempat, distro, mendukung banyak jenis file. Yang kelima yaitu test disk dan photorec, gratis dan powerful. Nah, selanjutnya kita masuk di cloud backup sebagai pencegahan. Yang pertama ada OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud, dan MegaNZ. Yang ketiga, best practice backup. Yang ada A, strategi 3-2-1 rule. Yang tiga, salinan data atau 1 asli dan 2 backup. Nah, yang kedua yaitu 2 media berbeda. Selanjutnya, 1 backup di lokasi berbeda. Itu udah makanya disebut strategi 3-2-1. Jadi yang pertama salinan data, 3 salinan data, 2 media berbeda, yang 1 backup di lokasi berbeda atau offsite. Nah, selanjutnya automasi backup rutin. Backup dapat automatisasi menggunakan task scheduler, Robocopy, file history atau sinkronisasi cloud. Contoh perintah Robocopy yaitu Robocopy c.2/data d.data/dir/r.r.w.21/w21. Nah, untuk kesimpulannya yaitu pembelajaran dari simulasi. Untuk pembelajaran dari simulasi, BSOD dapat disebabkan oleh kerusakan driver, hardware, atau file system. Nah, walaupun Windows gagal boot, CMD di WinRE tetap dapat digunakan untuk recovery. Nah, selanjutnya aplikasi di dunia nyata. Backup 3-2-1 automasi backup sangat penting untuk menjaga keamanan data. Cloud backup membantu mencegah kehilangan data saat sistem mengalami kerusakan. Nah, jadi teman-teman, untuk tugas keempat ini saya hanya bisa menjelaskan bagaimana caranya kita ketika laptop kita sedang bermasalah, sedang blue screen, dan bagaimana kita bisa mengetahui kenapa bisa sih laptop kita jadi blue screen atau black screen. Itu penyebabnya yaitu driver rusak atau tidak compatible, atau kerusakan hardware, RAM, HDD, SSD, atau overheating. Dan selanjutnya yaitu file system Windows, infeksi malware atau ransomware. Nah, dan overlooking. Kita bisa mengetahui dari situ. Itu tadi yang saya sebutkan adalah penyebabnya. Nah, teman-teman, untuk video project 6 kita udah selesai ya untuk di sini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di sini semoga bermanfaat buat kalian. Siapa tahu di sini ada laptopnya yang sedang blue screen atau black screen, kalian bisa coba dengan apa yang saya
ajarkan tadi, atau ajarkan, udah kayak gitu aja, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jika apa ya, jika kurang maka kalian carilah, maaf, jika kurang maka nanti saya akan tambahkan video penjelasannya, atau jika kalian pengen saya jelaskan melalui laptop yang emang apa ya, emang blue screen atau black screen, nanti saya cari laptopnya dulu, atau laptopku saya bikin jadi blue screen. Jangan dong, jangan, tugasnya masih banyak. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton dari project 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai di project ke-6, tugas keempat ini, project terakhir. Semoga ini bisa diterima oleh Bapak ya. Soalnya ini kalau ini tidak diterima, wah gawat sih. Ini untuk penentu UAS. Jika ini tidak diterima, aku tidak bisa UAS. Bagaimana ini, Bapak? Bapak, semoga diterima. Baik, untuk videonya sampai sini dulu. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada kata yang tersinggung, mohon dimaafkan. Soalnya saya juga manusia, bukan Nabi Boy. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.